Jumpa lagi di seri Doa Tuhan Yesus atau Doa Bapa Kami. Judul kita kali ini adalah Bapa Kami. Kita tahu kata Bapa Kami ini adalah kata-kata yang pertama dari Doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, minggu lalu kalau kita ingat, kita telah bercerita tentang bagaimana orang-orang kafir itu mereka berpikir bahwa mereka tuh harus berseru dengan keras dan bahkan berkali-kali diucapkan agar mereka pikir itu bisa menarik perhatian dewa-dewa mereka atau Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah. Sedangkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan ini atau dewa-dewa ini adalah berhala-berhala yang mereka tidak memiliki mata. Mereka memiliki mata tetapi tidak melihat, memiliki telinga tapi tidak mendengar. Kita itu dipatung-patung ya. Jadi nggak peduli mau berapa kali kita berteriak seberapa keras pun, jadi mau berapa kali ataupun seberapa keras, mereka nggak akan pernah memperhatikan kita. Karena mereka tidak dapat mendengar dan juga tidak dapat melihat apapun. Makanya Tuhan Yesus bilang, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Dan waktu Tuhan Yesus berdoa, dia mengatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah. Menengadah itu artinya dia menaikkan kepalanya ya ke langit dan berkata, Bapa, Bapa. Nama yang manis inilah yang Tuhan Yesus ajarkan ke kita untuk menyebut Tuhan sebagai pencipta yang adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dengan kata Bapa ini kita bisa memanggilnya. Ini memberikan jaminan bahwa apapun yang kita minta, kita percaya bahwa dia akan memberikannya. Karena kita memiliki gambaran bahwa jika kita memiliki seorang Bapa di dunia ini, dan ini Bapa yang sejati, dia pun akan memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan Bapa itu. Jadi kata Bapa ini yang kita lihat dalam kondisi kita di dunia ini, kita melihat hal yang sama yang Tuhan Yesus mau ajarkan ke kita, bahwa dia akan memberikan semuanya kepada kita. Mempercayai itu ketika kita sedang berbicara dalam memanggil dia nama Bapa. Kenapa kita bisa sebut dia sebagai Bapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Kenapa kita anak-anaknya? Karena dia yang menciptakan kita. Kita lahir dari dia. Kita berasal dari dia. Kita berasal dari diri dia sendiri. Dari bagian dirinya kita berasal. Karena kita bisa melihat di saat penciptaan manusia yang pertama, tertulis bahwa ketika Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Tapi debu tanah ini berasal dari mana? Kita akan lihat di Mazmur 33. Oleh firman Tuhan langit telah diciptakan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Di dunia ini, seperti di semua dunia-dunia lainnya, planet-planet, bintang-bintang yang kita lihat bersinar pada malam hari, itu adalah bala tentara langit. Dan semua itu adalah bala tentara langit. Dan semua itu diciptakan oleh nafasnya. Itu kenapa tadi dibilang, kita diciptakan dari bagian daripada diri dia, karena itu adalah bagian daripada dirinya, nafas itu. Dan semua itu diciptakan dari nafasnya. Yang memberikan bentuk, juga karakter masing-masing terhadap bintang-bintang itu, atau benda-benda itu semua, terhadap kita juga. Itu adalah firman yang diucapkan. Waktu dia sementara menghembus. Sehingga itu semua menjadi ada. Mungkin ini menjadi pemikiran yang baru ya buat kita, untuk buat kalian. Tapi kita bisa mempercayainya karena Tuhan telah mengatakan dalam firman-Nya.
Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin benda-benda yang padat, kayak hewan-hewan, ikan-ikan, batu-batuan, tanah-tanahan, pohon-pohonan, burung-burung, bahkan kita sendiri, kan kita benda padat. Bagaimana itu semua bisa terbentuk dari nafas? Nafas kan nggak kelihatan kan? Tapi kok bisa menghasilkan benda-benda yang keras begitu? Kita bisa melihat, memahami hal ini waktu kita sementara melihat bahwa bahwa sesuatu itu bisa dirubah oleh karena ada panas. Dan ketika dia berubah, dia itu menjadi gas. Gas itu kan sama dengan nafas itu. Dia menjadi menguap, dia menjadi udara, dia menjadi menghilang. Contohnya ketika kita lagi membakar sebuah kayu, panas yang membakar kayu itu membuat si kayu itu yang tadinya batang keras, di mana dia telah menerima makanan dari matahari, dan itu pun jadi dari gas, ya kan, dari proses fotosintesis yang kita nggak bisa melihat, dan itu berubah menjadi pohon yang berbentuk jelas dengan bantuan sinar matahari. Dan ketika lihat waktu dia terbakar, dia pun menguap menjadi gas juga, menjadi abu. Jadi benda yang keras tadi itu semua udah berubah menjadi gas karena panas yang udah didapatkan. Jadi kita lihat waktu dia sedang membentuk tubuhnya, sedang bertumbuh, dia makan dari makanan yang kita nggak bisa lihat, itu dalam bentuk gas, dengan bantuan fotosintesis. Matahari memberikan dia punya cahaya, dan mereka makan dari situ, tanpa kita bisa lihat seperti nafas, dan dia berupa gas seperti nafas. Lalu waktu dia mau dibakar, mau dihanguskan, dia pun hangus dan tidak ada bentuk lagi. Karena semua udah berubah menjadi gas, sebagaimana waktu dia sedang memakan atau memperoleh makanannya ketika dia sedang bertumbuh. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memiliki gambaran mengenai bahwa semuanya itu berasal daripada nafas. Jika semua benda memiliki panas yang cukup untuk menghanguskan, semua akan hangus dalam bentuk gas, dalam bentuk udara. Bahkan seperti nafas yang kita hirup, kita nggak bisa melihatnya, tapi itu yang membuat kita hidup. Dan waktu kita mati, itu juga yang kita hembuskan keluar, berbentuk udara juga. Semua benda di dunia ini seperti itu. Mereka memiliki gas pada dasarnya, memiliki udara pada dasarnya. Dan itu yang kita bisa melihat jawaban dari pertanyaan, bagaimana bisa benda-benda padat dihasilkan oleh sesuatu yang tidak terkelihatan, atau yang seperti gas. Karena ternyata semua benda makhluk hidup, ataupun benda yang mati bahkan, semuanya memakan, kalau benda hidup ya, memakan dari udara-udara yang ada, dan mereka pun menghembuskan itu ketika mereka mendapatkan panas. Mereka menjadi hangus dan menjadi abu, dan tidak ada lagi benda mereka. Begitupun manusia, kita menghirup nafas dari yang tidak kelihatan, dan kita pada akhirnya akan menghembuskan nafas itu ketika kita mati. Inilah mungkin menunjukkan bahwa kita bisa memahami bahwa nafas Tuhanlah, seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan, bukti bahwa semua ini diciptakan oleh nafas. Karena semua pada akhirnya berakhir menjadi gas, menjadi udara. Dan dari situlah mereka terbentuk, dan dari situlah mereka akan hilang ketika mereka dalam proses panas yang luar biasa. Nah, makanya ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, kita bisa melihat bahwa itu semua dibuat dari bagian daripada dirinya sendiri, yaitu nafasnya dia. Nafas itu bagian dari dia. Kayak kalau kita melihat orang bernafas, berbicara, itu dari dia keluarnya nafas itu. Itu nunjukin bahwa nafas itu bagian daripada dirinya. Dan waktu dia menghembuskan nafas itu ke kita, ke lubang hidung manusia, itu menjadi nafas kehidupan buat kita. Dan itulah menjadi manusia pertama yang Tuhan lahirkan atau Tuhan ciptakan. Jadi jelas banget ya bahwa
Ketika Tuhan berkata bahwa semua dari nafas, kita bisa melihat kenyataan itu dalam sains, dalam ilmu pengetahuan, bahwa memang kita semua diciptakan dari nafas. Adam adalah anak Allah. Karena yang tadi itu, semua yang membuat Adam hidup berasal dari nafas pribadinya Tuhan. Jadi kayak bagian dari dirinya. Seperti kita, anak-anak orang tua kita berasal dari bagian diri mereka. Dan itulah kenapa Adam adalah anak Tuhan, karena dia diciptakan dari bagian daripada diri Tuhan. Tetapi yang Tuhan bikin ke Adam ini, itu semua diterima oleh semua manusia yang lain. Semua anak-anaknya Adam. Setiap orang telah dibentuk oleh Allah dari debu tanah, dan ke dalam diri orang tersebut juga dihembuskanlah nafas kehidupan yang bagian dari dirinya. Dan perhatikan nih apa yang Daud katakan tentang dirinya sendiri, dan juga berlaku bagi kita semua. Kita lihat. Matamu telah melihat wujudku, walaupun belum sempurna. Dan di dalam kitabmu semua anggota tubuhku tertulis, yang dalam proses pembentukannya nanti, ya kan, berkelanjutan, padahal belum ada satupun dari mereka. Jadi nunjukin bahwa Tuhan tahu apa yang akan dibentuk dari tubuh kita, walaupun itu belum sempurna. Dia udah bisa melihat nantinya kita bagaimana. Karena semua dia yang rancangkan, dia yang menulis semua itu. Nah, semua yang Tuhan bikin itu, dia bikin ke anak-anaknya, ke kita semua, setiap anak-anaknya. Kita semua telah dibentuk dari debu tanah, dan juga telah diberikan nafas itu. Dengan mengetahui bahwa Tuhan telah mengetahui wujud kita, walaupun kita belum sempurna waktu di kandungan kan, masih dalam bentuk zigot ya istilahnya, embrio, zigot, baru dia berkembang, sampai dia akhirnya cukup umur, dalam 9 bulan akan melahirkan kalau normalnya. Ini memberitahukan bahwa sebelum kita datang ke dunia ini, sebelum kita lahir, berwujud seperti kita sekarang, Tuhan tuh udah memikirkan kita. Bahkan waktu kita masih belum berbentuk. Jadi bayangin itu. Mana pernah kita bisa memikirkan seseorang yang belum ada? Tapi Tuhan udah memikirkan kita sebelum kita dilahirkan. Dan bahkan bukan cuma memikirkan, dia ungkapkan apa yang dia pikirkan itu dengan memberikan apa yang menjadi persiapan kita. Bagian-bagian tubuh kita. Sebelum akhir kita menjadi manusia yang udah berwujud. Bukan lagi yang masih belum berwujud. Dipikirkan semua dan dipersiapkan semuanya. Hingga waktu tiba waktunya, kita akhirnya menjadi makhluk yang hidup, yang persis seperti dia punya gambar atau rupanya Tuhan. Dan itulah gambaran waktu kita pun menjadi anak-anak orang tua kita. Kita pun adalah anak-anak Tuhan dalam wujud yang sama, karena dia mempersiapkan kita. Dia memikirkan kita sebelum akhirnya kita berwujud menjadi manusia. Dan itu semua dilakukan oleh bagian dirinya, yaitu adalah nafas kehidupannya. Coba pikirkan ini deh. Betapa besarnya Tuhan memikirkan kita dan mempersiapkan kita, bahkan di saat kita belum berwujud apa-apa. Dan dia berfirman, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Nggak bisa. Tapi sekalipun ia melupakannya, Tuhan menjamin bahwa dia tidak akan pernah melupakan kita. Tetapi dia memiliki banyak anak yang hilang. Yang anak-anak ini sedang mengembara, atau mengembara itu artinya sedang tidak berada dalam rumah, dia sedang berpergian entah kemana. Dia sedang mengembara dari rumah Bapa, jadi dia tidak berada dalam rumah Bapa. Dan mereka-mereka ini tidak mau memiliki Bapa sebagai Bapa mereka. Dan mau menuruti Tuhan, menuruti Bapanya. Dan masih banyak juga dari anak-anak Tuhan
yang sedang mengembara ini tidak mengenal tentang Tuhan, tentang Bapa mereka. Dan karena mereka tidak pernah mendapatkan cerita tentang bagaimana sebenarnya kisah mereka waktu diciptakan. Karena waktu mereka mengerti tentang cerita mereka waktu diciptakan, mereka akan melihat bahwa mereka dikasihi oleh Bapa mereka, oleh Tuhan mereka. Dan karena belum dan masih banyak yang belum melihat itu, akhirnya Bapak harus kirimkan anak satu-satunya untuk membawa semua anak-anak yang sedang mengembara ini kembali ke rumah Bapaknya. Makanya dikatakan Allah memberikan anaknya untuk membawa banyak orang membawa anak-anaknya ya, kalau bahasa Inggrisnya anak-anaknya kepada kemuliaan. Tetapi semua orang diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah tujuan Tuhan mengirimkan anak satu-satunya. Bukan untuk menjadi tidak berdosa. Bukan. Bukan untuk bisa memelihara hari Sabat. Bukan. Bukan untuk bisa memelihara feast. Bukan. Sama sekali bukan itu semua. Semuanya itu tercakup dalam kalimat hubungan. Kalimat apa? Hubungan. Ada relasi di situ. Hubungan apa? Bapa dan anak. Seorang bapa dan seorang anak. Semua itu tercakup dalam itu semua. Hubungan itu yang mau dikejar. Bukan bukti bahwa kita tidak lagi melanggar hukumnya. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan hubungan. Ketika kita menghargai hubungan seseorang, kita akan betul-betul berjuang menghargai dia, mengasihi dia, bukan dengan cara berpikir kita, tapi dengan melihat bagaimana Bapa mencintai kita, mencari kita, memperjuangkan kita bahkan saat kita salah mengerti dia. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, Bapa. Ketika roh Yesus, Sang Putra masuk ke dalam hati kita, kita mengetahui bahwa Allah adalah Bapa kita. Karena roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anaknya. Roh Tuhan Yesus, yaitu anaknya Bapa, anaknya Allah, bersama dengan rohnya kita, bersaksi kepada kita, bahwa kita adalah anak-anaknya. Roh anak itulah adalah roh ketaatan, roh penurutan. Roh itu yang membuat kita mengasihi dan menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapa surgawi kita, dan melakukan kehendak-kehendaknya. Karena Yesus berkata, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, bahwa aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Bapakku. Dan kita bisa lihat bukti bahwa roh Tuhan itu, roh Yesus, ya roh anaknya, adalah roh yang menurut, roh yang menuliskan hukum ke dalam hati kita. Karena kita bisa lihat dalam janjinya di 1 Yohanes 5:3. Sebab inilah kasih Allah kepada kita. Sebab inilah kasih itu kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 ayat 29. Inilah artinya untuk menjadi anak-anaknya. Kerajaan Tuhan adalah kerajaan hubungan, bukan kerajaan pencapaian. Berhasil apa kamu? Atau tidak berhasil apa kamu? Semua yang memasuki kerajaan Tuhan menyadari bahwa semuanya adalah anak-anak Tuhan. Dan cara kita memperlakukan orang lain bukan dengan gaya kita sendiri,
tapi dengan gaya yang Tuhan perlakukan kepada kita. Inilah untuk artinya memanggil Bapa sebagai Bapa kita. Satu, mempercayai Dia bahwa Dia adalah Bapa kita, lebih daripada Bapa kita di dunia, karena Dia menciptakan kita. Berdasarkan nafasnya sendiri, mempercayai bahwa Dia akan memberikan semuanya, apa yang kita minta, sesuai dengan kemurahannya. Dan juga membuat kita memperlakukan orang lain. Sebagaimana Bapa memperlakukan kita. Bukankah sangat berarti bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan mengucapkan kata Bapa kami di bibir kita? Janganlah kita menyia-nyiakan nama yang manis dan kudus ini, tetapi mintalah kepadanya untuk memenuhi kita dengan roh yang penuh kasih dan ketaatan kepada anaknya, sehingga kita dapat menjadi seperti anak Allah yang adalah Yesus. Inilah pelajaran kita, semoga kita mengerti makna dari memanggil Dia sebagai Bapa kita. Mengetahui akan cerita penciptaan bahwa Dia memikirkan semua tentang kita, bahkan ketika kita belum berwujud apapun, belum terlahir dalam bentuk apapun, Dia sudah memikirkan dan mempersiapkan semuanya bagi kita. Segera mau menjawab apa yang kita butuhkan. Karena Dia mengasihi kita, dan kita mau mengasihi Dia. Karena kita telah disenangi sama Dia, kita telah dibuat senang oleh Bapa. Kita telah dibahagiakan oleh Bapa. Dan kita mau membahagiakan Dia kembali sebagai orang tua kita, sebagai Bapa kita. Oke. Semoga diberkati. Sampai jumpa di seri berikutnya.